Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pelsifi Indonesia, kita kembali pada kajian sains Islam. Ya, sains Islam ini adalah sains pertama di dunia yang berhasil menyatukan agama, filsafat dan sains Yunani secara akademik sebagai warisan daripada Nabi Ibrahim yang masih terserak, yang belum berhasil disatukan oleh para ulama dan para ilmuwan Islam maupun para ilmuwan yang lainnya. Nah, secara historis kami menemukan bahwa melalui penelitian mandiri ternyata ya agama Islam ini, filsafat dan sains itu adalah warisan daripada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ini kita kenal, beliau adalah seorang pemuda yang kritis konstruktif, cerdas positif. Ya, pada waktu itu 4000 tahun yang lalu, beliau bertanya tentang perilaku masyarakat Babilonia yang menjadikan patung sebagai Tuhannya. Ya, jadi Nabi Ibrahim sebagai seorang pemuda bertanya, mengajukan pertanyaan. Ya, bertanya itu adalah awal daripada sebuah pengetahuan yang baik. Dia bertanya, kenapa menyembah patung? Ya. Kemudian beliau mengajukan lagi pertanyaan, bukankah patung ini adalah buatan manusia? Ya, jadi dari dua pertanyaan itu, ya, beliau mulai mengembangkan pertanyaan berikutnya. Ya, kalau memang perbuatan manusia, kenapa harus disembah? Nah, kemudian untuk mencari jawaban yang lebih kuat, ya, beliau bertanya kepada bapaknya dan kepada masyarakat Babilonia yang berhasil beliau temukan mengenai patung sebagai Tuhan. Nah, setelah melakukan diskusi dan dialog dengan bapaknya dan masyarakat, Nabi Ibrahim tidak berhasil mendapatkan jawaban yang kuat. Nah, sementara beliau sangat butuh suatu jawaban yang kuat yang membuat otaknya lebih sehat dan kuat sebagai manusia. Artinya Nabi Ibrahim tidak ingin sekedar berpengetahuan, tetapi beliau ingin memiliki pengetahuan yang sehat dan kuat tertanam dalam di dalam pikiran dan perasaannya mengenai Tuhan itu sendiri. Maka karena tidak ada yang bisa menjawab, maka Nabi Ibrahim pun mulai mencari jawabannya sendiri sambil bertanya kepada Tuhan yang pada waktu itu belum tahu Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Ya. Maka pertama beliau, ya, dan ini adalah proses yang sangat panjang. Ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, saya rasa itu adalah cuplikan saja daripada bagaimana perjuangan proses penelitian mandiri yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sampai beliau menemukan kebenaran Islam sebagai agama. Seperti itu. Maka pada awalnya beliau melihat matahari, dikatakan dalam Al-Quran. Ketika beliau mengamati matahari, maka beliau mulai membuat jawaban baru. Mungkin, ya, mungkin matahari adalah Tuhanku. Demikianlah jawaban barunya. Tetapi setelah diamati lagi, Nabi Ibrahim bergeser jawabannya bahwa matahari ini bukanlah Tuhanku. Ya, kemudian melihat bintang, ya, dia melihat bintang, kemudian mengajukan lagi pertanyaan, mungkin inilah Tuhanku. Ya, setelah mendapat jawaban, beliau menguji lagi jawaban itu, akhirnya sampai beliau pada kesimpulan bahwa bintang bukanlah Tuhanku. Nah, kemudian beliau melihat bulan, ya, kemudian bulan ini pun ditanya kembali, mungkin inilah Tuhanku, ya, karena purnama menerangi. Tetapi pertanyaan itu diolah lagi, dan ini adalah suatu proses penelitian yang panjang, tidak semudah yang kita bayangkan. Dan akhirnya setelah melewati berbagai proses pemikiran dan penelitian seperti tadi, maka beliau sampailah pada suatu kesimpulan umum atau disebut dengan kesimpulan deduksi, ya, dari mengamati kemudian mengambil kesimpulan umum bahwa beliau meyakini bahwa Tuhanku yang normal itu bukanlah patung,
bukanlah matahari, bukanlah bintang, bukanlah bulan. Tetapi Tuhanku yang normal itu adalah Tuhan yang menciptakan. Nah, jadi beliau berhasil mengambil kesimpulan dan melalui proses berpikir kritis, kemudian menguji lagi jawaban demi jawaban, dan akhirnya merumuskan suatu kesimpulan yang sangat kuat, yang mudah dipahami oleh otak rasionalnya itu. Bahwa Tuhanku adalah Allah. Ya, Tuhanku satu. Tuhan yang satu itulah yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Seperti itu. Itulah kesimpulannya. Jadi setelah mendapat kesimpulan itu, maka otaknya yang rasional tadi bisa menerimanya. Karena tidak ada lagi istilahnya ketika lidah mengatakan Tuhanku hanya satu, yaitu menciptakan matahari, bulan, termasuk saya sendiri dan semuanya, maka otak tadi menjadi otak yang normal. Karena tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan lagi. Maka pada kesempatan itu, Nabi Ibrahim pada 4000 tahun yang lalu berhasil menemukan kebenaran tauhid melalui proses berpikir dan penelitian mandiri yang beliau lakukan sendiri di Babilonia. Yang pada waktu itu baru beliau sendiri yang berpikir seperti itu. Nah, itulah cerita singkat daripada Nabi Ibrahim berhasil menemukan kebenaran tauhid melalui proses penelitian akademik. Seperti itu. Nah, itu namanya berpikir filsafat dan metode sains, sehingga filsafat dan sains yang dikembangkan oleh Nabi Ibrahim tadi berhasil mengantarkan beliau pada tauhid, ya, kebenaran tauhid atau Islam. Nah, setelah itu, ya, setelah Nabi Ibrahim berhasil menyimpulkan atau menarik kesimpulan yang sehat dan kuat, maka beliau meminta kepada Allah untuk membuktikan bahwa kesimpulannya itu adalah kesimpulan yang teruji di lapangan. Maka Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, mohon tunjukkan kepada saya secara langsung apa buktinya Engkau adalah Maha Besar. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, ya Allah menjawab, wahai Ibrahim, apakah kau belum percaya bahwa saya adalah Tuhanmu? Ya, Nabi Ibrahim dengan bijak menjawab, saya percaya ya Allah, saya sudah simpulkan bahwa Engkau adalah Tuhanku, tapi saya ingin lebih percaya lagi, saya ingin lihat bagaimana bukti kebesaranmu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Maka Allah pun mengabulkan doanya Nabi Ibrahim dengan menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih 4 ekor burung, kemudian setelah itu tubuhnya dipotong-potong, kemudian ditempatkan pada 4 bukit yang berbeda, dan setelah itu Allah pandu Nabi Ibrahim untuk memerintahkan agar menyebut kembali nama burung itu, dan Al-Quran mengatakan setelah Nabi Ibrahim menyebutkan, maka burung yang sudah terpotong-potong tadi kemudian bersatu, bergerak tubuhnya, kemudian masing-masing tubuh tadi bersatu kembali, sehingga dia menjadi 4 ekor burung yang hidup seperti semula dan kembali menemui Nabi Ibrahim. Maka disitulah Nabi Ibrahim tadi yang sudah berhasil menemukan kebenaran melalui proses penelitian, kesimpulan umum bahwa Tuhanku adalah Allah, itulah kebenaran Islam sebagai agama, kemudian diperkuat dengan bukti empiris, beliau lihat dengan mata sendiri bagaimana kebesaran daripada Allah Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta, menghidupkan dan mematikan. Maka dengan demikian, maka Nabi Ibrahim mendapatkan yang namanya kebenaran, ya, di atas kebenaran, yaitu kebenaran logik dan kebenaran empiris, maka menjadilah dia kebenaran akademik. Ya, maka Nabi Ibrahim adalah nabi pertama yang berhasil atau manusia pertama yang berhasil melakukan penelitian akademik yang kemudian menemukan kebenaran Islam sebagai agama, dan kemudian bisa membuktikan secara empiris, secara langsung bagaimana kebenaran daripada Allah itu Maha Besar, Maha Pencipta, seperti itu. Maka atas dasar itulah Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi guru agama Islam, ya, di Babilonia. Setelah itu barulah Nabi Ibrahim mulai bekerja sebagai guru agama Islam, kemudian berdialog, berdiskusi dengan Namrud dan masyarakat Babilonia. Nah, dari tadi ini jadi kita simpulkan bahwa di dalam diri Nabi Ibrahim ini ada 3 ilmu. Pertama berpikir,
ya bertanya. Ya. Yang kedua sain, metode mengamati, ya mengamati bulan, mengamati kemudian menghasilkan Islam sebagai agama. Jadi dari penelitian tadi kita simpulkan bahwa ya filsafat dan sains agama Islam itu adalah warisan daripada Nabi Ibrahim. Berpikir dan mengamati adalah karakter. Islam ini adalah hasil begitu. Jadi Islam ini adalah hasil pengamatan daripada Nabi Ibrahim yang berpikir kritis konstruktif, kemudian mengamati, kemudian bertanya tentang Tuhan, kemudian menemukan Islam sebagai jawaban, dan Allah memperlihatkan buktinya bahwa Islam itu adalah rasional, kemudian bisa dibuktikan secara faktual dengan memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan kembali 4 ekor burung yang sudah disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah, dalam perkembangannya ya agama Islam tadi ya ilmu warisan tadi berkembang terpecah menjadi dua ya. Yang pertama agama Islam diwariskan oleh Nabi Ibrahim melalui bangsa Yahudi, yaitu Ishak ya. Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yusuf, Nabi Musa Nabi Harun, kemudian masuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa. Nah, setelah jadi bangsa Yahudi itu awalnya adalah dia adalah pejuang dan guru agama Islam setelah wafatnya Nabi Ibrahim, ya. Ya, di mana mereka banyak mendapatkan guru-guru agama Islam yang dipilih oleh Allah SWT itu nabi. Yang dimulai dari Nabi Yakub dan selanjutnya. Nah, setelah peran bangsa Yahudi sebagai guru agama Islam di Timur Tengah melemah, maka Allah ganti dengan bangsa Arab dengan memilih Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu adalah pengganti daripada bangsa Yahudi sebagai guru agama Islam di Timur Tengah setelah meninggalnya Nabi Ibrahim. Karena peran daripada bangsa Yahudi sebagai guru agama Islam itu melemah ketika bangsa Yahudi tidak mampu memahami apa rencana besar Allah di balik penciptaan Nabi Isa tanpa ayah, seperti itu. Nah, kemudian Allah memilih Nabi Muhammad ya dengan menurunkan surat Al ayat 1 sampai 5 sebagai surat dan ayat pertama sebagai pelantikan Nabi Muhammad sebagai nabi, seperti itu. Nah, jadi setelah Rasulullah wafat, setelah Nabi Ibrahim wafat, maka agama Islam ya atau Islam sebagai agama diwariskan melalui para nabi, itu yang terdiri dari bangsa Yahudi dan bangsa Arab, ya. Kemudian filsafat dan sains yang digunakan oleh Nabi Ibrahim tadi dalam menemukan agama Islam itu terwariskan secara karakter. Ya, sumber-sumber yang kami dapatkan ya bahwa filsafat dan sains ini terwariskan melalui Esau dan keturunannya. Esau ini adalah saudaranya Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak itu punya anak dua. Kemudian yaitu Esau, kemudian Yakub, dan Nabi Yakub ini mewarisikan ilmu agama Islam. Kemudian Esau ini tidak mewarisi agama Islam, tetapi mewarisi karakter Nabi Ibrahim sebagai pemikir dan peneliti. Karena Esau ini adalah anak Nabi Ishak yang suka berburu dan mengembara. Nah, berburu dan mengembara ini membutuhkan pemikiran, membutuhkan pengamatan supaya mendapatkan keselamatan. Nah, inilah yang kemudian menurut sumber ya ada di dalam Ibnu Katsir juga dijelaskan, inilah yang kemudian melahirkan bangsa Eropa, yaitu bangsa Yunani dan bangsa Romawi. Jadi bangsa Yunani adalah bangsa pertama atau keturunan Nabi Ibrahim yang berhasil mengembangkan karakter Nabi Ibrahim sebagai pemikir dan peneliti. Nah, kemudian dilanjutkan oleh bangsa Romawi. Kemudian bangsa Romawi ini berkembang menjadi bangsa Barat secara umum sampai saat ini. Jadi, filsafat dan sains yang berkembang di kalangan bangsa Barat hari ini adalah warisan daripada Nabi Ibrahim yang terwariskan secara alami melalui karakter Ishak ya, dari Ishak keturun ke Esau, dan Ishak ini adalah anak Nabi Ibrahim dengan ibu Sarah. Esau ini mengembangkan itu karena beliau dan keturunan adalah seorang pemburu dan pengembara. Nah, maka dengan untuk bisa berhasil dalam berburu dan mengembara tadi, maka dibutuhkan pemikiran dan pengamatan yang lebih baik. Dan itu karakter daripada Nabi Ibrahim tadi betul-betul terasah di situ. Maka lahirlah bangsa Yunani
sebagai bangsa pemikir pertama, peneliti pertama, melahirkan para ahli filsafat dan sains, yaitu seperti Thales, Anaximedes, Socrates, Plato, dan Aristoteles, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan ilmu itu terpisah jadinya, yang tadinya satu di tangan Ibrahim, kemudian terpisah ya menjadi dua, agama Islam, kemudian ada filsafat dan sains. Ya, filsafat dan sains ini muncul di Yunani. Nah, pertanyaan adalah kenapa bangsa Yunani ini istilahnya dia ahli filsafat dan sains, dia adalah keturunan Nabi dalam sumber tadi, kenapa tidak beragama Islam tadi? Ya, inilah kita amati bahwa Esau tadi ya adalah orang yang suka berburu dan membara, tetapi beda dengan Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub ini orang yang suka belajar agama dan beribadah di rumah. Nah, Esau tadi suka berburu dan mengembara dan kurang perhatiannya pada agama Islam. Maka dari lama kelamaan, maka agama Islam di keturunan Esau itu makin lama makin habis, makin lama makin akhirnya hilang. Maka lahirlah bangsa Yunani sebagai ahli filsafat dan sains, tapi sudah lupa agama Islam. Jadi mereka ini adalah keturunan Nabi, tetapi mereka sudah lupa dengan agama Islam. Tapi yang hidup pada mereka ini adalah karakter daripada Nabi Ibrahim sebagai seorang pemikir dan peneliti, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian setelah bangsa Yunani runtuh, maka diwariskan oleh bangsa Romawi. Nah, untuk menyatukan antara agama Islam dengan filsafat dan sains ini, maka Allah utus Nabi Isa agar bangsa Yahudi dan bangsa Romawi yang bertemu di Palestina pada 2000 tahun lalu itu bisa merumuskan sains Islam yang saya temukan hari ini bersama keluarga kami. Nah, ini menandakan apa? Sains Islam ini sangat besar sekali maknanya. Ya, dia adalah ibarat agama Islam dengan sains Islam ada dua sisi mata uang yang saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan seperti itu. Nah, apabila dipisahkan, maka akan terjadilah pelemahan pengetahuan di kalangan manusia. Banyak tapi tidak berdaya. Seperti saat ini. Pengetahuan kita banyak tetapi tidak berdaya. Tidak bisa digunakan mengatasi masalah yang berat-berat seperti konflik, perang, dan bencana. Maka banyak memicu kematian dan kehancuran tragis seperti di Palestina ya, hari ini. Sudah lama kasusnya. Kenapa? Karena konsep pengetahuan yang ada saat ini itu banyak sekali. Ya, ada agama Islam, agama Yahudi, ada sains ini, ada filsafat ini, yang mana mau digunakan? Nah, itu. Sementara otak kita ini butuh suatu konsep satu, tapi sehat, kuat, dan diberkahi oleh Allah SWT. Itulah yang dimaksud dengan sains Islam yang Allah sudah rencanakan pada waktu 2000 tahun yang lalu ketika Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Begitu besarnya nilainya, di mana Allah berani mengorbankan Maryam, seorang muslimah Yahudi yang suci, tapi Allah hadirkan bayi secara tiba-tiba di dalam rahimnya. Bagaimana mungkin ya dalam konteks kemanusiaan pada waktu itu, bagaimana kira-kira malunya Maryam untuk mempertanggungkan itu. Nah, ini menandakan betapa besarnya nilai daripada sains Islam tadi. Karena melalui kasus seperti itu, Allah ingin memancing nalar penelitian daripada Yahudi dan Romawi untuk menemukan apa rencana besar Allah di balik daripada penciptaan Nabi Isa tanpa ayah seperti tadi. Rencana besarnya adalah agar bangsa Yahudi dan bangsa Romawi bisa menemukan sains Islam, menyatukan kembali agama Islam dengan filsafat dan sains sebagai warisan daripada Nabi Ibrahim, seperti tadi yang kami jelaskan tadi seperti itu. Tetapi itu gagal ditemukan oleh bangsa Yahudi dan bangsa Romawi. Maka sampai sekarang bangsa Yahudi dan bangsa Romawi sangat lemah pengetahuannya, walaupun cerdas. Maka itulah yang menyebabkan mereka itu sering mengalami kematian dan kehancuran tragis karena tidak berhasil menemukan sains Islam melalui fenomena Nabi Isa. 600 tahun kemudian, maka Allah mengutus Nabi Muhammad dan menjadikan surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai perintah yang pertama. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Jadi Allah katakan, bacalah ya. Bacalah Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah.
bacalah Tuhanmu yang mulia yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan apa-apa yang manusia tidak tahu. Nah, ayat 1-5 ini menjadi perintah pertama setelah bangsa Arab atau setelah Nabi Muhammad menerima agama Islam, maka harus disempurnakan dengan sains Islam. Sehingga Islam itu menjadi utuh antara agama dan sains. Agama dan sains bersatu seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Agama di situ, sains juga di situ. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini sains Islam itu belum ada. Dan baru alhamdulillah sekarang para pemirsa LCP Indonesia sudah bisa menikmati sains Islam itu melalui keluarga LCP Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan dari Allah SWT sebagai penemu pertama sains Islam di dunia, sehingga umat Islam dan umat manusia sudah bisa menikmati satu konsep pengetahuan yang sehat, kuat dan diberkahi yang sangat berguna untuk penyembuhan, keselamatan bersama, dan kebahagiaan berkelanjutan. Nah, inilah yang kami katakan tadi bahwa sains Islam itu adalah sains baru yang berhasil menyatukan agama Islam, filsafat dan sains secara akademik sebagai warisan Nabi Ibrahim yang masih terserak-serak. Sekarang para pemirsa LCP, negara modern, organisasi, perusahaan dan umat manusia, baik yang Islam maupun yang tidak Islam, sudah bisa menikmati layanan dari kami, itu berupa sains Islam, sains yang sehat, kuat dan diberkahi untuk kesembuhan, keselamatan bersama, dan kebahagiaan berkelanjutan. Sekira demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini sudah bisa dipahami dan diterima. Maka untuk menikmati daripada sains Islam ini, kami sudah rumuskan tindakannya. Yang pertama, harus menerima dan mengakui bahwa sains Islam itu adalah produk daripada keluarga LCP Indonesia. Dan alhamdulillah kami sudah merumuskan satu paket buku mengenai sains Islam. Jadi para pemirsa LCP Indonesia tinggal bisa pesan kepada manajer kami yaitu Asindar SI dengan nomor 082 349 293 567 082 349 293 567 082 349 293 567. Nah, ini adalah buku Sains Tauhid ya, tebalnya ada 400 halaman ya. Ini harganya 250. Nah, ini sangat penting untuk menyempurnakan kurikulum modern yang masih terpisah-pisah menjadi satu kurikulum baru yang kuat, sehat, kuat dan diberkahi, sehingga sangat membantu negara keluar dari krisis, dari bencana, dari konflik dan perang ya. Ini Sains Tauhid ya. Ini dalam bentuk contoh sampel saja. Ini sudah ada ISBN-nya, sudah bisa dipesan. Harganya satu itu 250. Nah, ini sangat dibutuhkan saat ini. Para presiden baru Pak Prabowo sangat butuh ini ya. Ya seperti dikatakan oleh Wamen pendidikan tinggi bahwa tugas dosen peneliti adalah menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Ini adalah pengetahuan baru yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam dan umat manusia ya. Ini. Kemudian ini sementara proses ISBN ya, karena kami sangat terbatas ya. Ini sangat terbatas tenaga karena dalam tadi. Kemudian ada ini lagi. Ini harganya 200, halamannya sekitar 300 lebih. Ini 500.000 ya. Ini panduan ilmu kedokteran sejarah ya. Ilmu kedokteran yang berhasil menyatukan antara ilmu kedokteran medis dengan ilmu kedokteran sosial. Dia terpadu dengan menggunakan teori dan metodologi tauhid atau konsep sains Islam. Ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis multidimensi, pengangguran, ya, kemiskinan, konflik, perang, penyakit, dan bencana secara terpadu dan berkelanjutan. Ini ada sekitar 700 halaman. Harganya 500.000. Ya, ini sudah ber-ISBN. Ya, karena kami punya biaya terbatas, sisa kami cetak terbatas. Nanti kalau ada investor atau peminat yang mau kerjasama dengan kami akan layani. Kemudian ya,
ini lagi, ya ini adalah buku panduan resmi workshop tentang sains tauhid, kurikulum tauhid ya. Kemudian ilmu kedokteran sejarah, ini ada pendalamannya. Ini juga sekitar 700 halaman, tebal ya. Ini harganya 500.000 juga, sudah ber-ISBN. Itu ya. Dan kami juga sudah, ini lagi. Ya, ini buku terbaru workshop ya. Ini harganya 100.000, belum ber-ISBN. Jadi belum, nanti kami ISBN dulu baru. Itu. Kami sudah sementara mengurus buletin. Ya, sekira demikian. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada pemirsa LSP Indonesia. Kami hanya menawarkan yang kami anggap sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk negara, organisasi, perusahaan, dan umat manusia, baik yang muslim maupun yang non-muslim, agar kita bisa selamat dari ancaman kematian dan kehancuran tragis. Kemudian kita bisa mengelola bumi secara sehat, ya, bersahabat dan berkelanjutan, agar kita bisa hidup bahagia bersama secara adil dan manusiawi, dan kemudian bisa juga masuk surga bersama-sama setelah mengalami kematian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu kami subscribe ya, dan share video kami sebanyak-banyaknya, dan insya Allah pemirsa LSP akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah ya, karena ini adalah untuk kebaikan bersama dunia dan akhirat dan berkelanjutan. Produk baru dari kami, Keluarga LSP Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.